Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 19. Teksnya ayat 28 sampai 37. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 28 sampai 30. Yesus mati di atas salib setelah berkata, "Sudah selesai." Paragraf yang kedua ayat 31 sampai 37. Kaki Yesus tidak dipatahkan oleh prajurit-prajurit supaya genapkan yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kesimpulannya, Yesus telah tahu bahwa sudah selesai pendamaian dengan manusia dan Allah melalui penderitaan dan darah di salib. Dan akhirnya ingin menggenapi perjanjian lama supaya orang-orang memahami hal itu. Yesus berkata, "Aku haus." Melalui kata itu, Yesus meminum anggur asam dan menggenapi Mazmur 69 ayat 22. Mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya setelah berkata, "Sudah selesai." Melalui Yesus mati begitu cepat, juga menggenapi Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ajaran tentang Allah. Pertama, Yesus menahan semua penderitaan, keaniayaan, dan olok-olokan di atas kayu salib. Kedua, Yesus tetap manusia sempurna, jadi ia haus dan sakit. Ketiga, Yesus sudah selesaikan segala tanggung jawabnya di atas salib. Keempat, karena menyerahkan nyawanya begitu cepat, firman yang kakinya tidak akan patah itu juga digenapi, dan ia menjadi domba Paskah. Kelima, Yesus sungguh mati, sebab ketika prajurit menikam lambungnya dengan tombak, segera mengalir keluar darah dan air. Itulah salah satu tanda secara jasmani. Kalau orangnya sudah mati, pasti keluarnya darah dan air. Ajaran tentang manusia. Pertama, ketika Yesus berkata, "Aku haus," orang-orang di sana mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Kedua, orang-orang Yahudi datang kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Ketiga, prajurit-prajurit datang untuk mematahkan kaki orang-orang di atas salib, tetapi kaki Yesus tidak dipatah, dan ketika prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, mengalir keluar darah dan air. Aplikasinya. Pertama, menolong orang-orang sekalipun kelihatannya segera akan mati. Ya. Kedua, jangan menjaga kesucian hanya secara agamawi. Kita harus menjaga kesuciannya dengan rohani dan dengan segenap hati. Ketiga, mengorbankan diri sampai selesaikan kehendak Tuhan. PR prakteknya, mengikuti teladan Yesus dan selesaikan tugas yang Tuhan perintahkan kepada Anda dengan mengorbankan kekuatan, waktu, dan benda harta yang Anda cukup menghargai. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya, segalanya, sampai nyawanya untuk menyelesaikan tugasnya yang Tuhan perintahkan. Kita semua hamba Tuhan juga harus mengikuti teladan Yesus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.